Selamat siang semuanya, sahabat pembelajar. Kali ini kita akan membahas topik mengenai Indonesia darurat hoax. Hoax itu udah kayak jamur, banyak dan sangat mengganggu semuanya, mengganggu keamanan dan segala macamnya. Hoax ini juga cenderungnya melalui media sosial ya, Mas Fabian ya. Kali ini betul. karena Ini sebetulnya canggih. sebetulnya karena perkembangan teknologi ya. Ya gimana? Nah, itu yang sangat Betul. membantu penyebarannya ya, jadi semakin cepat, Ya. terus masif, luas begitu ya. Nah, ini yang disebutnya ya sebagai katalisator gitu ya untuk penyebaran hoax yang begitu masif gitu ya. Ya, sangat itu salah meluas satunya. Termasuk mungkin juga dorongan-dorongan agenda-agenda politik ya, itu juga termasuk dorongan juga memperburuk atau memperbanyak hoax itu sendiri gitu. Gitu, baik. Kalau boleh dijelaskan nih Mas Adian, Mas, apakah bisa dibilang Indonesia itu sudah sangat darurat dari hoax? Ya, sebetulnya kata darurat ini cuma menanyakan ya. Kita bertanya sih, apa betul sih? Ini kan hoax ini bukan Indonesia saja yang terkena dampaknya begitu ya, bahkan Amerika gitu. Ya, dan sebetulnya ini kalau darurat sudah dari sekitar 3 tahun lalu ya, 2016-2017 kalau nggak salah itu kayaknya yang waktu mulai pernah booming pilpres juga ya. begitu. Pilpres Ya, dan pilkada itu ya kayaknya ya Mas Fabian ya. Begitu. Jadi itu pernah booming dan kata-kata darurat juga. Apakah sekarang darurat juga begitu ya? Sedangkan pilpres sudah lewat dan kita mau menghadapi pilkada juga begitu ya. Kita mau menghadapi pilkada nih mungkin ya pasti ada lagi hoax-hoax seperti itu ya. Nah, apakah ini tren seperti itu gitu? Jadi setiap kali per berapa tahun kita bilang darurat lagi gitu. Nah, sebetulnya sebelum jauh nih kita omong tentang hoax ini, sebetulnya dari 2 tahun lalu gitu sudah UNESCO dan Kementerian Kominfo gitu ya sudah menyepakati bahwa hoax itu bukanlah atau fake news itu jangan lagi digunakan. Padahal dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kelima ini sudah diserap ya kata-kata hoax dengan menggunakan ejaan HOAKS ya, X-nya menjadi KS gitu. Nah, tapi masih dengan pengertian berita bohong begitu. Padahal sebetulnya ada penjelasan dari ketiga lemah ini bahwa fake news itu jangan digunakan lagi, lebih baik menggunakan kata-kata misinformasi, disinformasi dan malinformasi begitu, karena masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda begitu. Seperti misalnya secara sederhana ini misinformasi itu salah informasi, artinya salah, tapi informasinya yang salah, tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Benar begitu. Ya. Terus dengan tujuan baik tentunya ya misinformasi ini gitu. Dan tidak ada tendensi untuk merugikan atau membahayakan orang lain gitu. Nah, kemudian ada disinformasi gitu, berbeda dengan misinformasi. Di disinformasi ini penyebarnya tahu kalau informasinya memang salah begitu, tapi sengaja dilakukan, misalnya ya untuk menipu, ya ada motif lain lah dengan disinformasi begitu. Nah, sedangkan kalau malinformasi itu penggunaannya itu sebetulnya informasinya itu betul atau benar, sayangnya digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok atau dalam misalnya seperti black campaign atau seperti itu ya. Nah, terlebih dengan orang-orang dengan identitas tertentu, misalnya biasanya digunakan dalam hal SARA ya,
seperti ujian kebencian atau hasutan kebencian. Nah itu banyak banget itu Mas Fabian. Itu minggu lalu dibahas di topik Obras Hukum juga bersama Mbak Nelly, penyuluh hukum yang dari NTT. Semoga Mbak Nelly nonton ya kali ini ya. Ya jadi memang kalau apa itu namanya berita-berita nggak benar kan yang seperti tadi Mas Fabian sampaikan bahwa sebenarnya hoax itu diganti menggunakan kalimat minim pemberita minim informasi, kemudian informasi dan informasi. Namun kan tidak banyak orang yang mengetahui akan pengertian dari hoax itu sendiri. Tetap saja orang menggunakan hoax gitu loh. Jadi maksudnya betul. Kalau dari tujuan dari menciptakan hoax itu sendiri apa tuh, Mas? Kita karena yang masih umum digunakan adalah hoax atau fake news, ya kita gunakan itu saja begitu ya. Walaupun memang nanti itu masalah kategorisasi itu ya, kategorisasi dari Kemenkominfo itu nanti silahkan ini. Tapi kita secara umum mengetahui atau masyarakat pun tahunya itu hoax lah ya. Jadi tujuan hoax itu macam-macam sih Mbak. Jadi misalnya itu membuat opini atau menggiring opini publik, kemudian bisa juga membentuk persepsi seseorang atau masyarakat, terus kemudian menjatuhkan pesaing seperti black campaign yang kita sebutkan, penipuan, motifnya ya banyak macam-macam Mbak, seperti itu gitu. Terus hoax ini kan ada dari situs, bisa kita dapatkan dari situs nggak jelas ya source-nya. Terus media abal-abal, akun-akun ya Instagram juga. Ya seperti yang saya bilang bahwa kadang walaupun informasi niatnya tidak ada gitu, tapi informasinya salah, itu dikategorikan kan seperti tadi hoax ya. Nah, jadi pada aplikasi pesan internet itu juga sama, instant messaging ya, WhatsApp juga itu berkembang pesat ya, bukan media sosial seperti Instagram saja ya. Justru WhatsApp ini bisa jadi media untuk memberitakan lebih ganas istilahnya ya dibandingkan media sosial yang semestinya gitu loh. Betul. Mas Fabian. Karena pendekatannya kadang lebih personal ya Mbak ya, personal. Betul. Di WhatsApp itu adalah teman-teman kita gitu, atau minimal grup ya yang kita ketahui. Ya. Tuh. Jadi istilahnya tadinya ada yang bikin WA grup. Ya. Terdengar Mbak suaranya? Ya, sorry. Ini kayaknya jaringannya kita lagi ini nih. Kadang terdengar, kadang hilang nih Mas Fabian. Mohon maaf ya. Ini entah jaringan yang mana ini. Oh iya, maaf. Oke. Silakan dilanjut Mas Fabian. Silakan. Sudah. Tadi sampai mana ini? Ya, kadang kita lebih percaya oleh berita-berita, informasi yang disampaikan melalui WhatsApp kan, karena jelas ya siapa yang di WhatsApp itu gitu, dibanding dengan media-media sosial atau akun-akun yang memberitakan suatu informasi. Nah, inilah yang kadang menyebabkan hoax itu lebih gampang diterima gitu, dan ini sebetulnya dari WhatsApp ini atau instant messenger ya, jadi bukan WhatsApp saja, semua pun yang bisa hubungan pribadi dan pribadi lain atau dengan kelompok gitu, person to person itu, ini semakin mudah dipercaya berita itu, dan sayangnya memang pemerintah juga masih menghadapi kendala dengan hal yang seperti aplikasi instant messaging ini gitu, pesan seperti itu. Nah ini kan susah. Kalau misalnya di website bisa
aksesnya ditutup. Bisa ditelusuri, bisa dilakukan. Bahkan pengelola sertifikasi elektroniknya itu bisa dihukum ya, bisa ditunda proses hukum izinnya. lah ya. Iya, gitu. Iya. Iya, terus jadi kemudian saya mau sampaikan juga gitu peningkatan hoax ini ada mapping dari masyarakat anti fitnah Indonesia begitu ya, yang mengatakan dari di 2019 ini terdapat jumlah hoax ini sekitar 1.221 buah. Ini karena terkait data saya baca ya Mbak ya. Saya bacakan ya. Iya, ada peningkatan 224 hoax dibanding 2018. Nah, rata-rata tinggi sekali. Bulan naiknya 83 hoax. Dan pada 2018 menjadi 101 hoax per bulan. 83 hoax pada 2018 menjadi 101 hoax per bulan pada 2019. Jadi hoax hariannya naik 3 sampai 4 kali atau 3 sampai 4 hoax dari tahun lalu yang hanya 2 sampai 3 hoax per harinya. Nah, terus kemudian data lagi ini Mbak saya sebutkan dari persenannya itu jadi 22% naik dari sejak 2018. Kemudian ya seperti kita ketahui tadi saya sudah sampaikan, Mbak Lia juga sudah tahu karena dan dari kategorinya Mbak, itu tema politik itu sebesar 644 hoax, ada 53%, disusul dengan hoax dengan tema agama, kesehatan dan kriminalitas, dan hoax bertema bencana sebesar 2%, meskipun tidak besar jumlahnya, tapi ini bisa sangat merusak ya, hoax mengenai bencana. Itu kan kepanikan, Mbak. Betul. Nah, kemudian, ya betul. Nah, dari kategorisasi atau klasifikasi pada kategorisasi hoax dengan mengacu pada rumusan first draft, kategori hoax dengan konten yang salah paling banyak jumlahnya 537. Terus itu konten yang salah. Konten yang menyesatkan 249. Terus konten palsu 197. Dan konten yang dimanipulasi 171 hoax. Nah, ini kategorisasinya lumayan mencerahkan gitu ya, macam-macam konten gitu. Nah, terus kemudian yang mengandung materi atau narasi dan foto itu jumlahnya 461, Mbak. Disusul dengan hoax yang narasi saja 326 dan kombinasi antara narasi dan video jumlahnya 215. Nah, ya ini kalau kita lihat dari data yang ini Mbak, kita lihat itu tantangannya melawan hoax itu ya akan selalu ada dan jadi trennya akan selalu meningkat gitu. Kalau dari data yang tadi Mas Fabian sampaikan luar biasa ya, peningkatan dari setiap tahunnya itu tinggi sekali. Itu kira-kira untuk penegakan hukumnya itu bagaimana sih Mas Adi bagi pelaku-pelaku yang melakukan hoax itu tuh? Ya, sebetulnya penegakan hukumnya ini di kepolisian, Mbak. Misalnya di kepolisian nih, saya ambil contoh kepolisian, itu pelaksanaan cyber patrol itu dilakukan oleh kepolisian, Barreskrim dan kepolisian. Melalui di Barreskrim itu ada Direktorat Cyber, terus kemudian ada Intelsus, Direktorat Intel Kapolri, dan di Humas ada Biro Multimedianya. Ini bersinergi mereka melakukannya karena jumlah kasus hoax ini dalam penegakannya
menggunakan, karena saking banyaknya Mbak, jadi menggunakan skala-skala prioritas gitu. Nah, mana dulu yang harus di apa ya, ditindaklanjuti begitu ya Mas Fabian ya? Iya betul. Yang misalnya yang besar gitu ya, itu yang lebih baik diurus dulu gitu. Ya prioritas ya karena begini, kemampuan kepolisian, kementerian kita gitu, dan Kominfo misalnya, saya rasa itu kalaupun bisa melakukannya itu. Nah, kemudian penegakan hukum ini juga dari Kemenkominfo ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa melalui Kemenkominfo, melalui mesin artificial intelligence-nya mungkin ya, yang untuk mesin sensor internet sih sebetulnya. Mesin sensor internet itu dibeli seharga 200 miliar Mbak oleh Kemenkominfo untuk mengais atau menyaring ya, memfilter menyaring. memfilter atau menyaring gitu konten-konten yang negatif ya, yang terkait dengan hoax, ya bukan hoax saja begitu, macam-macam masukan kebencian, misalnya konten pornografi, seperti itu sudah banyak tersaring gitu. Nah, meski begitu Kemenkominfo memang membuka ya bahwa mesin ini bukan saja hanya bisa digunakan oleh Kemenkominfo, bahkan mungkin kementerian kita apabila kita membawa permasalahan-permasalahan hukum, misalnya perlindungan anak, kasus-kasus seperti itu yang diperlukan dan kita memerlukan saringan itu bisa digunakan gitu oleh kementerian kita gitu. Itu yang disampaikan oleh Kemenkominfo waktu itu. Nah, terus banyak juga misalnya hasil dari mesin ini itu bisa dikoordinasikan, contohnya ke BNPT ya, terkait terorisme, terus terkait konten yang berbau teroris ya, terus OJK, investasi bodong yang kita tahu investasi itu banyak juga itu masyarakat gitu dan tidak jelas gitu Mbak. Kemudian obat-obatan BPOM yang bisa digunakan oleh BPOM ya, BPOM atau Badan Makanan dan Obat dan Makanan begitu. Terus misalnya narkoba dengan BNN ya. Betul. Ya, BNN. Nah, begitu. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan Kominfo saja begitu mesin ini. Ya. Jadi bisa digunakan mesin ini untuk semua instansi yang ingin mengetahui juga atau menyaring informasi berkaitan dengan instansi masing-masing. Begitu ya Mas Fabian ya. Kemudian kalau misalnya nih kembali ke permasalahan hukum, kira-kira hukum apa di Indonesia yang mengatur tentang larangan penyebaran berita bohong yang membuat keributan di masyarakat? Ya, tentunya hukum pidana Indonesia sudah mengatur ya Mbak ya. Hukum pidana Indonesia itu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 gitu, di pasal 14 dan 15-nya sudah disebutkan gitu ya. Dan tentunya Undang-Undang ITE sendiri, ya Undang-Undang ITE sendiri dengan perubahan yang ada ya dari itu Nomor 11 Tahun 2008 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Gitu. Ada perubahannya ya. Terutama perubahan itu dikarenakan ada juga dorongan karena rasa keadilan masyarakat dan juga ya tentunya pemerintah yang melihat bahwa sebetulnya Undang-Undang ITE itu kan ditujukan untuk mendorong perekonomian karena kan informasi dan transaksi elektronik begitu ya. Tapi ternyata malah lebih banyak kasus-kasus yang terkait seperti ini, hoax, pencemaran nama baik, bahkan sampai yang terkait dengan SARA ya. Nah ini karena ini yang malah
malah lebih banyak gitu ya. Lebih banyak gitu ya. Jadi dan seperti kita ketahui hukuman sebelumnya itu sangat tinggi, 6 tahun ya. Jadi bukan perkara pidana ringan lagi begitu. Tapi dengan pada hukumannya nggak ringan, tapi masih banyak aja orang-orang yang melakukan tindakan hoax. Itu kira-kira apa sih penyebabnya? Itu ada ini loh, udah jelas undang-undang ITE ini hukumannya ini segini, nggak ringan, tapi masih ada orang yang masih nekat membuat hoax, dan setiap ada kasus yang ditangkap atau oknum-oknum yang diciduk, dipaparkan di media, itu tidak cukup membuat kapok orang-orang yang tetap saja melakukan hoax. Itu bagaimana sih, Mas Fabian? Ya, memproduksi dan menyebarkannya ya, gitu ya. Betul. Jadi seperti yang kita ketahui kan bahwa orang kadang melakukan hoax itu jadi dengan motif dan tidak dengan motif gitu ya. Misalnya karena tidak tahu bahwa itu salah, bahwa malah motifnya lebih baik gitu. Sebetulnya mau membantu gitu. Seperti terakhir kemarin ini, saya kejadian juga, Mbak. Terjadi itu di saya, Mbak. Bahkan gimana tuh, Mas? saya coba berbagi. Ya jadi kita tahu kadang dapat informasi itu yang saya sebutkan bahwa dengan aplikasi instant messaging kita tahu kontaknya siapa yang memberikan informasi karena saya percaya begitu. Itu mengenai bantuan koperasi UKM ya, kalau nggak salah kemarin itu. Dan kebetulan saya ingin menyampaikan ke WhatsApp keluarga saya gitu ya. Saya sampaikan, ini ada informasi menarik, ada bantuan gitu kan. Ada bantuan kan banyak itu pengusaha-pengusaha yang bisa terbantu karena mendapatkan sejumlah bantuan ya dari pemerintah. Dari dana. Ya akhirnya saya forward begitu saja begitu. Ini terjadi begitu. Ini kejadian sekitar dua hari atau 3 hari lalu gitu Mbak. Ini kejadian di saya gitu. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya Mas Fabian kena prank ya. Tapi akhirnya yang orang yang menyampaikan informasi ada bantuan itu kepada saya juga tidak tahu Mbak gitu. Jadi memang ada maksudnya menolong gitu ya. Maksudnya itu seperti itu. Jadi motif gitu masih seperti itu. Terus kemudian yang pasti begini, memang saya sudah berapa kali mengadakan penyuluhan hukum gitu ya, mengajar bijak bermedia sosial gitu ya, termasuk di dalamnya bahwa kita ini harus literasi media ini penting gitu ya, literasi media bahkan sekarang literasi digital ya sebutnya ini penting begitu, bahwa penetrasi penggunaan internet yang tinggi di Indonesia ya bisa dibilang bahkan penggunaan telepon saja itu sudah melebihi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ini dari data saya pernah lihat itu juga datanya. Dari We Are Social ini Mbak, We Are Social mengatakan bahwa mobile phone connection ini sebesar 338 juta jiwa ya, atau ini jumlahnya ya kalau teleponnya. Padahal total populasi kita saat ini 272 juta jiwa. Begitu ya. Artinya satu orang kan lebih ya. Menggunakan dua atau tiga gitu lah ya. Ya. Jadi ya itu, literasi media, Mbak. Sebetulnya kita sudah tahu literasi media bahwa kita harus hati-hati ya seperti itu ya dalam menangkap suatu informasi. Bahkan harus perlu kita gali lagi begitu informasinya gitu ya, tapi pada kenyataannya kadang kita itu begitu saja tidak melakukan check and recheck karena kita anggap sudah ada filter gitu ya,
apalagi ditambah dengan gambar begitu yang meyakinkan begitu. Betul. Ada saja orang yang terjebak begitu Mbak. Jadi ada yang terjebak, ada yang memang sengaja melakukan gitu ya, sengaja menyebarkan begitu. Walaupun dia bukan yang memproduksi hoax itu gitu ya. Dengan ya itu ada keuntungan-keuntungan juga sebetulnya Mbak. Yang diharapkan ya begitu. Gitu, kemudian kira-kira dari Mas Fabian ada nggak sih tips yang mengidentifikasi informasi agar dapat melawan hoax dari media sosial itu sendiri? Nah, sebetulnya ini udah sering cukup umum ya kalau di antara sahabat pembelajar yang jadi penyuluh hukum juga ini banyak sekali bahan-bahan ya yang sudah biasanya kita siapkan, materi-materi yang kita siapkan untuk penyuluhan ya. Ini karena banyak juga ini saya bacakan ya Mbak ya. Boleh. Ya, contohnya seperti kita harus waspada judul beritanya itu apakah bersifat provokatif karena kadang kita hanya melihat judul itu yang menarik saja kan Pak. Yang menarik, provokatif langsung kita baca baru ya kita langsung bahkan bisa langsung percaya begitu. Terus kita juga harus hati-hati dengan mencermati nama website misalnya atau media yang nggak jelas gitu penanggung jawabnya, alamatnya gitu. Kadang-kadang seperti kita ketahui kayak misalnya kita tahu Kompas itu termasuk media yang kredibel ya dan kredibel betul kredibel dan kalau misalnya kita lihat di websitenya kan Kompas juga menggunakan situs website ya untuk menyebarkan berita-beritanya, berita-beritanya gitu. Kalau ternyata pas kita buka bahwa itu ternyata bukan kompas.com misalnya, itu kan sudah aneh gitu Mbak. Misalnya Kompas hebat misalnya. Kompas hebat ditambahin gitu. Ini kompas.com misalnya gitu kan. Atau kayak yang itu BCA ya kalau di mencari sumber berita resmi sebagai pembanding gitu. Dan ini akan sangat membantu mengklarifikasi informasi yang kita dapat gitu. Terus kenali jenis beritanya. Nah, ini berita itu apakah fakta atau opini? Gitu. Ini kita juga bisa jika gambarnya memuat gambar atau foto, bisa cek keaslian fotonya menggunakan fitur dari Google. Betul. Image, ya. Cuman masalahnya orang-orang pada males kayak begitu tuh, Mas. Betul. Jadi, betul. Nggak mau mencoba memastikan informasi atau misalkan yang ada berupa gambar itu dipastikan dulu. Itu sedikit sekali yang mau melakukan itu. Jadi kebanyakan tuh percaya aja. Langsung share gitu kan. Iya, Mbak. Biasanya seperti itu. Kita melakukan pengecekan itu untuk sesuatu yang kita sendiri ragu gitu ya. Untuk suatu hal yang kita ragu gitu. Tapi ketika misalnya kita tidak ragu ya biasanya kita langsung sampaikan, kita langsung share gitu. Kalau kita ragu baru kita cek. Baru kita buka-buka berita lain. Nah, kemudian tips-tipsnya sendiri ini sebetulnya lebih tips untuk melawan hoax-nya ya. Jadi ketika kita menemukan konten hoax, ya kita laporkan lah. Kemana? Ke Kominfo bisa. Itu ada emailnya aduan konten @kominfo.go.id gitu. Terus konten juga bisa dilakukan dengan misalnya kita ikut di sini ada grup diskusi anti hoax seperti dari masyarakat anti fitnah Indonesia begitu ya, yang forumnya namanya adalah Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax. Nah, itu dari Mafindo.
Ya, jadi komunitas itu komunitas atau grup Mbak yang mencoba men-take down berita-berita dengan mengklarifikasi bahwa itu hoax, ya. Jadi memperjelas. Banyak sekali grup-grup diskusi seperti itu. Nah, itu kita itu perlu keterlibatan ya. Artinya yang memang concern ya. Tapi seperti tadi Mbak, kalau kadang kita kan nggak semua punya concern ke sana begitu ya. Betul. Kalau punya concern ingin melawan hoax ya bisa diikuti. Kemudian melawan hoax ini juga bisa melalui turnbackhoax.id itu dari Mavindo Mbak yang buat. Yang intinya menampung aduan-aduan hoax dari netizen. Di website turnbackhoax.id ya, Mas ya. Ya, turnbackhoax.id. Nah, terakhir ini juga bisa, bukan terakhir ya sebetulnya. Jadi kita bisa install aplikasi di Play Store, itu namanya aplikasi Hoaxbuster Tools. Ini untuk mengecek keakuratan berita, Hoaxbuster Tools. Dan yang paling mudah sebetulnya adalah untuk tips mengetahui bahwa suatu informasi adalah hoax adalah dengan cara mengecek, membandingkan isi informasi dengan menggunakan Google Search, Mbak. Itu paling mudah gitu ya. Jadi ketika misalnya kita masukkan kata-kata kunci yang beritanya kita masukkan ke Google Search ya, itu akan terlihat apakah berita itu muncul di website atau alamat situs yang terpercaya atau tidak gitu. Nah, itu kelihatan gitu. Ya, itu mudah. Baik. Ya. Jadi hendaknya kita sahabat-sahabat pembelajar apalagi ya, kalau kita menerima suatu informasi ya kita jangan lantas cepat percaya dan berdiam diri yang seperti tadi Mas Fabian sampaikan. Tips-tipsnya mungkin teman-teman sahabat pembelajar dan siapapun di sana bisa melakukan atau mengikuti tips yang tadi Mas Fabian sudah sampaikan. Di antaranya kalau menemukan informasi melaporkan ke Kominfo itu bisa melalui email di aduankonten@kominfo.go.id. Kemudian bisa juga melalui websitenya turnbackhoax.id. Ini website yang dikelola Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Dan kemudian ada lagi untuk mendownload atau menginstal dari Play Store dari handphone masing-masing itu menginstal Hoax Booster Tools. Nah, jadi dan yang terakhir yang paling mudah tadi disampaikan oleh Mas Fabian adalah ya ketika kita mendapatkan suatu berita kita cek aja dari Google Search. Dari inti poin informasi yang kita terima itu benar atau enggak. Kalau benar atau tidaknya itu nanti akan kelihatan kalau dari Google Search apakah masuk ke dalam suatu website berita yang layak dipercaya. Tapi ternyata tidak ada, berarti ya bisa kita simpulkan saja itu hoax gitu. Jadi kalau untuk dari keberadaan kan selain daripada Kominfo seperti yang tadi Mas Fabian sampaikan, kan kita ada juga instansi Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu apa bisa memerangi hoax juga Mas Fabian? Sebetulnya bukan tugasnya BSSN ya. BSSN ini sebenarnya bukan tugas dari BSSN itu ya. BSSN itu sebetulnya Mbak lebih ke menjaga infrastruktur komunikasinya begitu ya, menjaga nah seperti itu. Jadi sebetulnya lebih ke perlindungan yang dilakukan oleh negara begitu Mbak dari serangan-serangan cyber. Nah ini BSSN tugasnya begitu. Ini serangan cyber ini kan bukan saja dari luar Mbak, tapi dari dalam negeri kita juga begitu. Jadi lebih ke urusan kejahatan
kejahatan gitu di bidang TIK, teknologi informasi dan komunikasi gitu. Jadi bukan penegakan hukum yang seperti dilakukan oleh kepolisian ya, yang lebih concern sama kontennya begitu. Nah ini lebih preventif, mengamankan infrastruktur, terus contohnya ya tadi saya sudah bilang ya, e-commerce kita kan sudah triliunan transaksi keuangannya gitu. Nah kalau nggak diamankan bahaya gitu. Ya tentu diamankan dari mana, dari ini boleh saya bacakan, ada pertanyaan nih dari halo Mas Fabian. Ya. Baik. Saya izin ya, ada pertanyaan dari sahabat kita ini dari IG-nya Leni Verina. Mbak Leni ini menanyakan, bagaimana cara memberantas hoax? Bagaimana cara memberantas hoax? Katanya selama ini dengan upaya hukum saja kurang berjalan. Kira-kira upaya apa lagi yang harus dilakukan pemerintah, terutama Menkominfo, untuk memberantas hoax dan pelaku hoax? Jadi upaya apa dari pemerintah, terutama di Menkominfo, untuk memberantas hoax dan pelaku hoax? Begitu kurang lebihnya, Mas Fabian. Silakan. Sebetulnya kalau nampaknya ada masalah dengan jaringan. Itu dia Mas Fabian. Keluar ini mencoba cari sinyal gitu. Sampai pindah lokasi ya Mas Fabian ya. Gitu. Iya. Oke. Saya coba lagi ya Mbak ya. Jadi memberantas hoax dan pelakunya begitu ya. Jadi seperti berantas kemiskinan dan orang miskin begitu. Itu bukan seperti itu ya. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah ya dari Kemenkominfo ya tentunya. Sebetulnya bukan cuma Kemenkominfo saja begitu. Literasi media itu perlu Mbak, perlu sekali. Ini untuk mencegah apakah seseorang itu bisa menjadi apakah seseorang bisa berpotensi untuk melakukan hoax atau menyebar hoax atau memproduksinya. Nah itu literasi media itu penting, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa literasi media saja kadang tidak cukup begitu ya Mbak. Yang kita jadi literasi ini Mbak sebetulnya adalah literasi itu bagaimana kita mengolah ya daya sebetulnya kemampuan daya kita untuk mengolah suatu informasi, menggali informasi. Nah, itu adalah literasi. Dan kalau terkait dengan media adalah bagaimana pemanfaatan media, begitu Mbak. Nah, bagaimana pemanfaatan media yang baik. Nah, itu literasi media, begitu. Nah, kemudian ada sekarang saat ini literasi digital ya. Nah, ini juga termasuk penting juga. Nah, ini yang perlu didorong oleh Kementerian Kominfo, oleh pemerintah pada umumnya. Jadi bukan saja penegakan hukumnya yang penting. Jadi penegakan hukum itu penting. Tidak berarti itu tidak penting, tapi kalau bisa dimulai dari ujungnya ya, mencegah gitu. Kita coba mencegah dengan literasi media terhadap masyarakat itu. Mengkampanyekan literasi media begitu, itu penting gitu. Gitu nggak? Oke. Jadi basicnya itu intinya kita harus bisa menyaring atau kita harus mampu mengolah informasi yang kita terima. Itu kembali ke kita sendiri sebenarnya ya. Memang Menkominfo itu instansi yang menyaring informasi, tapi kan kita juga pun harusnya bisa, seperti yang tadi Mas Fabian sampaikan, meliterasi diri kita sendiri atas informasi yang kita terima. Seperti itu ya, Mas Fabian ya. Baik, semoga sudah dijawab sama Mas Fabian ya. Mbak siapa tadi, maaf? Mbak Leni Verina. Ya, baik. Kemudian kalau
ini nih kita kan sebagai ASN ya Mas Fabian ya. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan menyikapi hoax? Karena tidak sedikit ASN itu ini loh terlibat hoax juga loh gitu loh maksudnya. Jadi apa kira-kira untuk ASN itu kita sebagai ASN menyikapi hoax itu sendiri Mas Fabian? Iya, sebetulnya kan kita ini punya kewajiban ya kalau ASN itu ya. Punya kewajiban dalam arti bahwa kewajiban tidak ya apa ya, tidak istilahnya ini kan memicu kerusuhan, ya menjaga nama instansi itu kan penting Mbak ya. Betul. Terus termasuk dengan apa ya, menjaga nama baik, menjaga ketertiban ya, seperti itu yang umum saja itu kan adalah kewajiban kita gitu sebagai ASN. Terlebih kita sebagai ASN ya udah harus lebih lagi. Yang netral itu kan sebetulnya dalam keberpihakan, dalam pilihan politik ya. Itu yang bahwa itu kita tidak harus. Nah, jadi kalau ASN ini kan ada norma hukumnya sendiri, Mbak. Ada aturan hukumnya sendiri, Mbak, yang menyebutkan sanksi-sanksi seperti sanksi berat, ringan gitu yang ada di PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, kemudian yang seperti kita ingat di tahun 2018 juga bahkan BKN ini mengumumkan di websitenya begitu dengan merilis surat edaran gitu ya yang terkait dengan ujaran kebencian. Ada 6 sanksi gitu. Jadi bukan saja membuat atau menyebarkan, bahkan sampai dikatakan berpendapat di sana itu bisa dikenakan sanksi ringan gitu. Ya, jadi memang ya gitu, Mbak. Jadi kita sebagai ASN hendaknya kita bisa lebih bijaksana lah sebagai ASN, di mana kita memiliki tanggung jawab dan kita juga memiliki kita ini dipagari dengan ketentuan atau aturan yang ada sebagai ASN. Jadi hendaknya sebagai ASN sih, kalau menurut saya pribadi ya do your job aja, nggak usah ikut-ikutan melakukan penyebaran berita hoax atau apa yang belum tentu kebenarannya begitu. Iya, terlebih kan memang kita bekerja untuk pemerintah ya. Betul. Pemerintah ya, apalagi yang baik gitu ya. Banyak itu seperti misalnya kita ketahui ya. Itu dia. ASN melakukan seperti itu, atau bahkan yang kita tahu bahwa vaksin saja nih banyak seperti orang-orang itu banyak seperti anti vaksin gitu ya, yang nggak setuju divaksin anaknya begitu. Betul. Kita ketahui bahwa kan nggak mungkin lah pemerintah ini mau mencelakakan rakyatnya, nggak mungkin gitu ya. Dengan alasan apapun dikatakan bahwa ya vaksin itu kan ada kandungan ini nggak jelas, betul. pemerintah bohong gitu. Saya rasa nggak mungkin ya pemerintah kita seperti itu, apalagi kepemimpinan ini bukan cuma kepemimpinan Pak Jokowi sekarang saja begitu, ini kan dari dulu gitu. Betul. Dari zaman sebelumnya berganti-ganti pemerintahan, berganti-ganti pemimpin kita, tapi nggak mungkin ingin mencelakakan rakyatnya begitu. Ya kita harus mendukung upaya itu. ASN tidak boleh melakukan sabotase terhadap program dari pemerintah begitu. Itu termasuk. Gitu.
Baik, Mas Fabian. Jadi semoga ini informasi ya mengenai Indonesia darurat hoax ini sangat jelas loh. Kalau saya terima jadi semakin mengerti. Apalagi pandangan-pandangan yang tadi sampai Mas Fabian mencari data setiap tahunnya hoax itu bertambah sekian banyak. Saya aja sampai kaget. Buset. Ini luar biasa loh, maksudnya dengan populasi masyarakat Indonesia itu sekian tapi memiliki istilahnya layanan internet itu malah lebih banyak. Jadi sekiranya harapan kita bersama, saya rasa ya, harapan semuanya rakyat Indonesia kiranya semakin cerdas dalam bersosial media, semakin cerdas dalam memilah segala informasi yang diterima, dan terlebih buat kita sesama ASN, jangan pernah dilupa seperti tadi Mas Fabian sampaikan, kita ini bekerja untuk pemerintah. Jangan melihat pemerintah saat ini juga. Esok ganti pemerintahan ya kita tetap bekerja untuk pemerintah gitu. Jadi kita harus tetap bijaksana. Jangan lupa untuk pemerintah dan untuk rakyat juga, Mbak, itu. Untuk masyarakat. Betul. Jadi hendaknya bahwa kita harus meyakini bahwa apa yang didapati sekarang pemerintah kita saat ini, kita harus yakini ya pemerintah itu kan dari Yang Maha Kuasa dipilihnya. Jadi kita harus bersama-sama satu tekad untuk melawan hoax bagi orang-orang yang ingin memecah belah persatuan Indonesia, persatuan bangsa Indonesia. Kita harus bergandengan tangan karena nggak bisa hanya misalnya udah itu tanggung jawab Menkominfo untuk nyaring semuanya, nggak bisa juga seperti itu. Kita juga kita harus satu bareng gitu loh. Iya. Kita sebagai ASN termasuk kan pemerintah ya. Tapi bagaimana yang bukan masyarakat? Ya tentu kita mengharapkan juga partisipasi masyarakat, dalam hal ini partisipasi masyarakat ya, partisipasi publik ya, itu sangat membantu dalam mengontrol penggunaan internet begitu, mengontrol berita-berita yang beredar, penyebarannya ya, itu sangat membantu, Mbak. Jadi perlulah adanya partisipasi masyarakat di sini. Betul. Baik yang concern atau yang tidak concern seperti tadi ya, yang ya nggak perlulah ikut grup diskusi, tapi minimal kayak misalnya informasi yang kita dapat untuk pribadi ya kita bisa cek ya itulah literasi, bagaimana mengolah informasi yang kita dapat. Ini betul apa tidak? Bisa kita analisis juga gitu ya, ini betul apa tidak? Iya. Iya, baik. Ya, terima kasih banyak Mas Fabian atas obrolan santai kita kali ini mengenai Indonesia Darurat Hoax. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah menonton acara IG Live Obras kita hari ini. Semoga apa yang kami obrolkan tadi, informasi yang diberikan oleh Mas Fabian itu sangat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sekali lagi, saya mengingatkan untuk kita semua, baik ASN atau tidak ASN, selama kita rakyat Indonesia harus bersatu untuk melawan hoax demi keutuhan bangsa Indonesia. Ya, pesannya bagus sekali, Mbak Lia. Pesan untuk sahabat para pembelajar ya, sahabat pembelajar ini bagus sekali pesannya itu. Karena kan kita semua pasti yakin ingin semuanya Indonesia itu maju, Indonesia itu hebat, Indonesia itu semua hal yang positif terjadi buat Indonesia, ya kan Mas Fabian? Ya, betul sekali Mbak Lia. Baik, Mas Fabian, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semuanya yang diberikan. Silakan melanjutkan terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Oke, terima kasih ya. Dalam ini. Ya, terima kasih. Oke, salam belajar, Mas Fabian. Ya, salam belajar.